lagi dengan kakak. Nama kakak Rahmadona. Hari ini kakak akan bawakan materi tentang sejarah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Palang Merah Indonesia. Oke, langsung aja ya. Sebelum masuk ke sejarahnya, kakak akan jelasin dulu nih, ada satu tokoh penting yang perlu adik-adik ketahui karena beliau disebut juga sebagai Bapak Palang Merah sedunia. Siapakah ia? Adik-adik pasti udah pernah denger nih nama John Henry Dunant. Ya, kakak mau jelasin nih tentang John Henry Dunant. Jadi, John Henry Dunant adalah anak dari Jane Jacques Dunant dan Antoinette Dunant Coladon. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang aktivis sosial. Nah, keluarga mereka memang keluarga yang sangat-sangat peduli akan kemanusiaan. Oleh sebab itu, nggak salah ya kalau misalkan John Henry Dunant adalah salah satu pelopor berdirinya Palang Merah Internasional. Next, kita bahas tentang sejarahnya ya adik-adik. Nah, Kak, gimana sih Palang Merah Internasional itu bisa terbentuk? Nih, kakak jelasin ya adik-adik. Jadi, pendirian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dipelopori oleh sebuah peristiwa. Adik-adik tahu tidak apa peristiwanya? Nah, pasti udah ada nih yang pernah dengar. Bener banget, peristiwanya namanya Pertempuran Solferino. Saat itu, terjadi sebuah pertempuran antara prajurit Prancis dan Austria. Nah, pertempuran ini melibatkan 320.000 prajurit dan mengakibatkan 40.000 prajuritnya luka-luka, tewas, dan yang lainnya ada yang sekarat. Nah, gimana sih kok bisa John Henry Dunant berkaitan dengan peristiwa tersebut? Gini ceritanya adik-adik, saat itu John Henry Dunant ingin membicarakan bisnisnya dengan Kaisar Napoleon III. Ia pergi ke bagian Italia Utara untuk menemui kaisar tersebut. Akan tetapi, di tengah perjalanannya, ia melihat padang rumput di sana sudah berubah menjadi medan pertempuran. Akhirnya, karena ia merasa iba, ia menolong seluruh korban perang tersebut. Ia mengenakan seluruh kemampuannya dan ia meminta tolong kepada warga-warga yang ada di sana untuk ikut membantunya. Saat itu, ia memakai sebuah gereja di desa Castiglione untuk dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Nah, di sanalah ia mengevakuasi seluruh korban dan ia mengobatinya. Tanpa mengeluh, ia membantu korban perang tersebut. Sampai akhirnya, ia kembali ke Swiss. Pada bulan November tahun 1862, John Henry Dunant membuat sebuah buku. Ia mendedikasikan buku ini untuk orang-orang yang ada di sana yang telah ia bantu dalam medan pertempuran. Nah, buku ini didasari dari dua gagasan. Yang pertama, ia ingin membentuk sebuah organisasi sukarelawan untuk membantu korban perang tersebut. Dan yang kedua, ia ingin membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang dan orang yang menolongnya. Nah, dari sejarah tersebut lahirlah sebuah gagasan. Setelah John Henry Dunant menerbitkan bukunya, ada satu tokoh yang sangat mengagumi John Henry Dunant. Ia menemui John Henry Dunant dan ia bilang ia sangat tertarik pada John Henry Dunant. Namanya Gustave Moynier. Nah, jadi Gustave ini menemui John Henry Dunant untuk membicarakan gagasannya. Ia mengajak John Henry Dunant bertemu pada tanggal 9 Februari 1863. Akhirnya, pada tanggal tersebut terbentuklah yang namanya Komite 5 yang beranggotakan Gustave Moynier, lalu Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Moynier, lalu Jenderal Guillaume Henry Dufour, dan John Henry Dunant sendiri. Nah, pada tanggal 17 Februari 1863, komite tersebut berubah nama menjadi Komite Internasional. Jadi, Komite Internasional ini bertugas untuk memberikan bantuan pada korban perang tersebut. Lalu, pada bulan Oktober tahun 1863, Komite Internasional tadi berubah nama lagi adik-adik. Sekarang namanya adalah ICRC. Nah, jadi adik-adik mungkin udah sering dengar nih ya tentang ICRC. Jadi ICRC ini panjang banget nih sejarahnya sebelum namanya menjadi ICRC. Nah, ICRC ini singkatan dari International Committee of the Red Cross. Berdirinya ICRC diikuti dengan pendirian Perhimpunan Palang Merah Nasional. Nah, tadi di tahun 1863 kan ICRC dibentuk tuh adik-adik. Nah,
pada tahun 1864-nya terjadi sebuah pendirian Perhimpunan Palang Merah Nasional yang dulu di awal itu dibentuk tuh, ada di Belgia, ada di Swiss, ada di Belanda, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1919 yang perhimpunan tadi ada di sebuah liga perhimpunan. Jadi pada tahun 1919 tadi dibentuklah sebuah liga perhimpunan Palang Merah. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan IFRC atau International Federation of the Red Cross and Red Crescent. Selanjutnya adik-adik, kita akan bahas mengenai lambang. Jadi adik-adik, ada 3 lambang yang diakui oleh Perhimpunan Internasional. Yang pertama ada lambang palang merah, yang kedua ada lambang bulan sabit merah, dan yang ketiga ada lambang kristal merah. Baiklah adik-adik, kakak akan jelaskan satu persatu ya. Pertama kita akan jelaskan dulu tentang lambang palang merah. Nah, dulu nih adik-adik, pada awalnya pelayanan medis kemiliteran itu memiliki tanda pengenalnya masing-masing dengan warna yang berbeda. Namun, pelayanan medis itu waktu zaman dulu tidak dianggap sebagai perhimpunan yang netral. Lambat laun muncul pemikiran untuk membuat satu lambang yang memiliki sifat kenetralan. Akhirnya, pada tahun 1863, lambang palang merah diadopsi sebagai tanda pengenal dari pelayanan medis angkatan bersenjata adik-adik. Nah, di tahun 1864-nya, lambang tersebut resmi diakui sebagai tanda pengenal untuk pelayanan medis angkatan bersenjata. Itu diakui sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Jan Henry Dunant dan negaranya, yaitu Swiss. Pada tahun 1876, saat Balkan dilanda perang, sejumlah pekerja sosial dibunuh semata-mata hanya karena mereka memakai ban lengan dengan lambang palang merah. Nah, ketika pemerintah Turki dimintai keterangan tentang hal ini, mereka mengatakan ini semua karena kepekaan tentara muslim mereka terhadap bentuk palang tadi adik-adik. Jadi, mereka menganggap bahwa bentuk palang ini menyerupai salah satu lambang kepercayaan yang kita percayai. Dan kerajaan Ottoman yang saat ini kita kenal dengan nama Turki meminta untuk memakai lambang pembeda tambahan, yaitu lambang bulan sabit merah. Dan di tahun 1929, akhirnya lambang bulan sabit merah ini resmi disahkan dan dianggap sebagai lambang yang setara dengan lambang palang merah. Lambang yang ketiga adalah lambang kristal merah. Nah, lambang kristal merah ini diadopsi pada tahun 2005. Saat itu Israel sedang dilanda pertempuran. Nah, tapi dari kita sendiri tidak bisa masuk ke Israel karena memang lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah tidak diperkenankan masuk untuk ke sana. Jadi, dari kita sendiri, Perhimpunan Internasional mengadopsi lambang baru yang setara dengan lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah untuk kita bawa ke Israel. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen dari palang merah dan bulan sabit merah internasional. Nah, dari tadi kan kita udah pelajari nih adik-adik tentang ICRC, tentang IFRC, dan lain sebagainya. Sebenarnya, ICRC dan IFRC tadi masuk dalam komponen dari Perhimpunan Internasional loh adik-adik. Jadi, di dalam satu palang merah dan bulan sabit merah internasional, kita mengenal yang namanya 3 komponen. Yang pertama adalah ICRC atau International Committee of the Red Cross, dan yang kedua ada Perhimpunan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan yang ketiga adalah IFRC atau yang kita kenal dengan International Federation of the Red Cross. Lanjut ya adik-adik, sekarang kita akan bahas mengenai Perhimpunan Internasional. Kak, berapa sih jumlah negara yang pakai lambang palang merah? Berapa sih yang pakai lambang bulan sabit merah? Nah, kakak kasih tau ya adik-adik. Jadi, di dunia ini ada 186 negara yang sudah bergabung di dalam Perhimpunan Internasional. Di antaranya memakai lambang palang merah itu berjumlah 152, lalu memakai lambang bulan sabit merah ada 33 negara, dan yang memakai lambang kristal merah hanya 1 negara adik-adik, yaitu Israel. Nah, itu tadi tentang sejarah palang merah dan bulan sabit merah internasional adik-adik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang palang merah Indonesia atau PMI. Nah, pada saat zaman perang dulu, sebelum kemerdekaan, peperangan ini menimbulkan banyak korban perang. Nah,
banyak korban yang berjatuhan, luka-luka, tewas, dan bahkan sekarat. Oleh sebab itu, muncullah ide untuk membentuk suatu perhimpunan nasional. Nah, Indonesia sendiri ingin mendirikan yang namanya Palang Merah Indonesia. Namun, saat itu usulan tersebut ditolak adik-adik oleh pihak Belanda. Usulan tersebut diajukan oleh dua tokoh nasional. Yang pertama adalah Dr. Bahdar Johan dan yang kedua adalah Dr. R.C. Senduk. Mereka sangat giat untuk mengajukan dari pembentukan Palang Merah Indonesia ini. Dulu, waktu zaman peperangan di zaman Belanda, Palang Merah itu dipimpin oleh Palang Merah Belanda cabang Hindia yang dikenal dengan nama Nerkai atau Netherlands Red Cross Afdeling Indi. Saat itu, Bahdar Johan dan Dr. R.C. Senduk mengajukan untuk mendirikan perhimpunan sendiri atau Palang Merah Indonesia. Namun, pihak Belanda menolaknya. Mereka bilang bahwa PMI belum mampu mengatur urusannya sendiri, jadi biarkan mereka saja yang mengaturnya. Akan tetapi, Dr. R.C. Senduk dan Dr. Bahdar Johan tidak putus asa adik-adik. Mereka tetap mengadakan sosialisasi dan konsolidasi ke berbagai pihak. Akhirnya, perjuangan mereka tidak sia-sia adik-adik. Jadi, waktu itu pihak Belanda mengakui Palang Merah Indonesia dan memutuskan untuk membubarkan Nerkai tadi. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 September 1945, Dr. Buntaran Martoatmojo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan memutuskan untuk membentuk yang namanya Panitia 5. Nah, Panitia 5 inilah yang bertugas untuk membentuk Palang Merah Indonesia itu. 1 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 September 1945, lahirlah PMI adik-adik. Nah, ini diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang merupakan wakil dari Presiden Republik Indonesia saat itu. Sampai dengan saat ini, kita kenal 17 September sebagai hari lahirnya Palang Merah Indonesia ya adik-adik. Jadi, tolong diingat. Baiklah, itu saja adik-adik untuk di episode hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah nonton. Jangan lupa dipelajari kembali materinya. Kalau masih ada yang belum dipahami, boleh ditanya di kolom komen. Atau adik-adik boleh baca buku sendiri, referensi dari Google, dan lain sebagainya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.